Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini lagi saya sengaja mencari Mas Krisna Harimurti SH, advokat, karena saya ingin tahu banyak dari Mas Krisna ini tentang konstelasi advokat sekarang ini. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo dan rekan-rekan sekalian sekaligus pemirsa. Ya, Mas Krisna, ini saya masih belum puas mendapat keterangan dari Anda soal konstelasi advokat dewasa ini, karena saya melihat Anda punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan saya. Menurut Anda, secara garis besar sebetulnya seperti apa sekarang ini? Baik, secara garis besar tentang apa yang terjadi dalam dunia advokat saat ini, semua pihak bahkan dari para senior dan siapapun yang sudah telah lebih dulu jadi advokat pasti mayoritas mengatakan prihatin. Ya, ya. Cuman tidak boleh berhenti di situ saja. Mengapa prihatin? Ya. Dan bagaimana kok bisa menjadi keprihatinan? Ya, ya. Dan kemudian jangan berhenti di situ. Apa solusinya supaya tidak menjadi prihatin ini berkepanjangan? Ya. Ya, itu betul Mas Krisna. Makanya saya istilahnya mendatangi banyak advokat itu untuk membuat semacam dialektika, biar ada komunikasi di antara teman-teman ke depannya nanti seperti apa. Karena kan Anda di Jogja sebagai sekretaris Asosiasi Advokat Indonesia ya, di provinsi ya. Provinsi. Dan saya tahu secara organisatoris sebetulnya seorang sekretaris itu pengendali organisasi. Di lingkungan Anda, menurut Anda bagaimana pembinaan terhadap anggota minimal itu dulu itu Mas? Ya, terima kasih. Kalau di organisasi advokat Indonesia, Officium Nobile kalau kita sebut, bahwa kami ini tidak mengejar yang namanya memperbanyak rekrutmen, tetapi lebih cenderung kepada anggota yang sudah ada, bagaimana diberikan edukasi, kemudian diberikan istilahnya wawasan, kemudian kode etiknya dibenahi supaya menjadi advokat yang punya integritas moral, kemudian punya intelektual. Dan yang pasti perbedaan Asosiasi Advokat Indonesia dengan organisasi lain adalah kami ini mempunyai kualifikasi, Pak. Jadi harapan kami untuk Asosiasi Advokat Indonesia khususnya Yogyakarta ini mempunyai satu plus, yaitu tentang khusus bidang perpajakan. Jadi tidak hanya kita merekrut sebanyak-banyaknya anggota, tapi justru anggota yang sudah ada ini kita harapkan mempunyai nilai plus. Jadi nilai plusnya apa? Tadi kualifikasi dalam bidang perpajakan, salah satunya itu. Maksudnya kualifikasi bidang perpajakan gimana? Itu larinya ke hukum bisnis atau seperti apa? Hukum pajak. Jadi kita tidak sedang mengejar atau tidak sedang berlomba-lomba membuat rekrutmen, misalkan pendidikan khusus profesi advokat, atau membuat penyumpahan supaya anggota semakin banyak, tidak. Tetapi anggota yang sudah ada, salah satunya kami membekali mereka untuk mengikuti pendidikan atau sebagai seorang advokat pajak yang mempunyai kualifikasi atau mempunyai eksistensi tidak hanya hukum memang secara umum, tapi advokat itu kalau kita istilahkan seperti dokter mempunyai spesialisasi gitu. Jadi kalau kami itu membekali para advokat itu seperti itu salah satunya. Jadi ingin konsentrasi di salah satu bidang terutama perpajakan itu ya. Salah satunya. Ya. Jadi supaya kita ini sebagai advokat tidak hanya mencetak atau istilahnya mengajak atau merekrut sebanyak-banyaknya, tidak, tapi justru tadi membenahi. Kalau tidak bisa membuat, jangan merusak. Itu prinsip kami begitu, Pak Argo. Kenapa Mas, pertanyaannya selanjutnya, Anda dan kawan-kawan terutama di organisasi asosiasi advokat ini lebih konsentrasi kepada perpajakan? Pasti sekarang ini apalagi adanya surat
keputusan dari Menteri Keuangan bahwa ini contoh kecil ya, NIK menjadi salah satu upgrading atau istilahnya dasar dari sebagai untuk NPWP. Karena apa? Orang yang sudah bekerja itu pasti harus punya kewajiban yang namanya NPWP. Itu salah satunya. Yang kedua, bahwa sengketa pajak dewasa ini khususnya perkembangan ekonomi Indonesia ini sangat diperlukan juga untuk khususnya lawyer yang bergerak dalam bidang pajak, Pak Argo. Jadi tidak hanya kita bersidang di pengadilan negeri, pengadilan agama, tetapi kita mengharapkan anggota dari AA ini bisa mempunyai kekhususan atau spesialis dalam bidang perpajakan itu tadi. Artinya tentu saja larinya kalau pikiran saya itu perpajakan yang berkeadilan gitu toh Mas. Salah satunya begitu. Ya, karena kan kalau tidak adil atau istilahnya pajak itu menekan rakyat kan itu malah justru merepotkan rakyat itu kan ya. Ya, maka dari itu kami mencoba menjadi motor organisasi karena pasti banyak masyarakat yang kaget. Artinya kaget begini, belum terbiasa membuat laporan pajak barangkali ya. Tiba-tiba dengan adanya NIK menjadi salah satu pintu masuk NPWP, tentu harus ada edukasinya. Jangan bikin regulasi saja, tapi bagaimana dengan edukasi itu. Jadi boleh negara memungut pajak terhadap rakyatnya, tetapi harus diberikan edukasi supaya rakyatnya juga mengerti, oh ini toh fungsinya, manfaatnya. Jadi tidak takut langsung ekstrim, kita harus menghindari pajak. Tidak perlu takut, tetapi bagaimana mengedukasi itu yang tepat dan benar. Karena pada dasarnya masyarakat itu juga taat membayar pajak lah ya. Ya, tapi kan secara kebudayaan. Betul. Karena untuk juga keberlangsungan di suatu perekonomian negara, salah satu sumbernya adalah dari pajak itu. Ya. Boleh saya katakan nggak Mbak Mas, ketika Anda berkonsentrasi kepada perpajakan itu menjadi salah satu solusi dari kualitas SDM dari seorang advokat itu? Ya tentu. Salah satu solusi itu salah satu solusi tentu banyak solusinya, tapi saya menjawab salah satu karena pertanyaan Pak Argo adalah salah satu tentu. Karena apa? Bisa juga kemampuan untuk meningkatkan kualitas advokat itu banyak, tidak hanya dari satu yang saya sebutkan tadi, tapi setidaknya kita harus sebagai advokat ini sudah mulai satu tidak hanya paham, tapi sudah mulai mempunyai bahwa kita ini sebagai wajib pajak. Jadi tidak, kebanyakan advokat itu saya meyakini pasti tidak banyak yang melaporkan SPT tahunan atau pajak karena mungkin agak sedikit alergi atau bagaimana saya tidak tahu, karena mungkin berpenghasilan tidak tetap karena sifatnya kan per kasus atau honorarium, tetapi tidak masalah, walaupun mendapatkan penghasilannya pun tidak tetap, bisa juga kita membuat yang namanya laporan tahunan. Ini seperti itu. Oke Mas Krishna, sampai di situ dulu. Baik. Karena memang persoalan ini kan sangat kompleks dan nanti lain hari, lain waktu saya akan datang lagi kepada Anda. Siap. Terima kasih Mas Krishna. Sama-sama, terima kasih, selamat sore. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.